Assalamualaikum. Halo penonton saluran Makiam semuanya. Hari ini, di kesempatan kali ini, Mimin akan berbagi kisah lain lagi yang baru, seru, dan dijamin akan menarik nih. Tentang hubungan tak biasa antara menantu dan ibu mertua yang suka dan hobi ke tempat hiburan bersama. Sedikit aneh memang, tapi ya begitu itulah. Nah, karena Mimin lumayan sibuk, langsung saja mari simak saja video ini sampai selesai. Tapi sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Pukul 2:50 dini hari. Setibanya di kamar tidur, aku pun bersiap-siap lalu masuk ke kamar mandi yang terletak di dalam kamarku. Tiba-tiba saja ibu mertuaku datang menyusulku ke dalam kamar mandi itu. Tidak lama kemudian, secara tiba-tiba juga semangat kerja kreatifku pun meningkat saat itu. Apalagi aku masih terinspirasikan apa yang telah terjadi pada ibu mertuaku di tempat hiburan tadi itu. Aku kembali terbayang dan terus menari-nari di kepalaku apa yang telah ibu mertuaku pertunjukkan itu. Sehingga hal itu membuatku secara tidak sadar dengan perlahan tahu-tahu sudah mengerjakan sebuah kerajinan tangan kreatif di hadapan ibu mertuaku. Ibu mertuaku spontan kaget ketika melihat ulahku itu. Ibu mertuaku yang melihat apa yang aku lakukan itu pun mengerti dan tersenyum penuh arti padaku. Perlahan ibu mertuaku mendekatiku dan berkata, "Sepertinya kamu perlu bantuan sayang," ucap ibu mertuaku. Aku telah menikah selama hampir 2 tahun dan belum mempunyai anak. Dalam kesempatan ini, aku ingin berbagi cerita tentang asal-muasal aku, dan ibu mertuaku itu menjalin hubungan sumbang yang spesial. Begini, aku mempunyai seorang ibu mertua, sebut saja namanya Safira, berusia 49 tahun. Cukup manis dengan kulit kuning langsat dan sebuah lesung pipit yang menghiasi pipi kanannya. Ibu mertuaku cukup tinggi untuk ukuran orang Asia, dengan tinggi 168 cm dan berat 68 kg. Sedangkan aku sendiri bernama Aldi, berusia 27 tahun, tinggi 185 cm, beratku 80 kg. Kulitku sedikit gelap, akibat hobi golfku yang sedikit agak kelewatan. Orang bilang kalau aku itu atletis, padahal aku malas berolahraga. Paling hanya golf saja, atau kadang-kadang renang. Ibu mertuaku bekerja di salah satu perusahaan multinasional dan mempunyai karir yang cukup baik. Sedangkan aku sendiri lumayan sukses berwira swasta sebagai kontraktor jalan dan bangunan. Secara ekonomi, dapat dikatakan keluarga kami berkecukupan, apalagi ibu mertuaku itu sudah hidup tanpa suami. Mungkin itulah yang menyebabkan kami hobi party di tempat hiburan. Terkadang kami pergi bertiga, aku, istriku, dan ibu mertuaku. Terkadang ya berdua saja, kalau salah satu dari kami sedang ada tugas atau keperluan keluar kota. Terutama di setiap malam minggu, sekedar untuk melepas lelah pikiran dan kejenuhan hidup. Seperti di malam minggu itu, ada sesuatu yang lain yang mengubah hidup kami. Di mana hari itu istriku tidak bisa ikut pesta, dikarenakan dia ada dinas keluar kota, dan beginilah awal ceritanya. "Di, ayo dong, kok dandannya lama amat?" Ibu mertuaku berteriak dari lantai bawah rumah kami. Aku yang memang sedang mematut diri di depan kaca tersenyum mendengarnya, lalu menjawab, "Iya bu, sabar sebentar lagi ini," seruku. 5 menit kemudian, aku turun dan mendapatinya sedang cemberut di sofa ruang tengah. Ibu mertuaku malam itu tampak sangat cantik dengan terusan berwarna merah marun, sepatu hak 7 cm dengan warna senada menambah keserasian dan keanggunannya. Dengan polesan make up sederhana, dia tampak manis. "Ayo bu, senyum dong, kan kita mau seneng-seneng." Demikian aku membujuknya
sambil aku raih lengannya untuk mengajaknya berangkat. Bete nih, nungguin kamu. Ibu mertuaku monyong dengan lucu. Sudah dong Bu, jangan ngambek lagi. Yuk, kita berangkat. Ucapku dengan sedikit aku tarik lagi lengannya. Kita sudah harus berangkat Bu, jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam ini. Lanjutku. Iya juga. Hehehe. Yuk, sudah malam nih. Gak enak juga nanti ditungguin teman-teman, sahut ibu mertuaku. Berangkat juga kami berdua akhirnya malam itu untuk berpesta di tempat hiburan langganan kami. Setibanya, kami di sebuah tempat hiburan berlantai 2 di bilangan Kuningan. Waktu telah menunjukkan lewat tengah malam. Langsung saja kami menuju lantai 2 yang menawarkan musik bernuansa pop jazz yang ringan dan mudah dihayati. Dari salah satu pojokan, seorang sahabat ibu mertuaku, Amira, melambaikan tangannya memanggil kami dan berteriak agak keras. Dia berusaha mengatasi suara hingar-bingar band yang sedang beraksi. Yuhu, sini-sini. Ya amplop, malam banget sih kalian. Kita sudah pada mau pulang nih. Amira meledek kami sambil pura-pura menenteng tasnya dan berjalan pergi. Kalau jam segini sudah mau pulang, kenapa lu nggak nonton bioskop saja, Neng? Hati-hati ya di jalan. Demikian sergah ibu mertuaku. Aku hanya cengar-cengir saja memperhatikan ulah mereka berdua itu. Aku lihat kelompok kami yang biasa sudah pada kumpul semua, rupanya kami berdua yang paling terakhir datang malam itu. Pertama, ada Amira dan suaminya yang cukup ganteng bernama Denny. Lalu, yang sedang menyalakan cerutu kesukaannya adalah sahabatku Andre dan istrinya yang seorang model bernama Jessica, yang malam itu, luar biasa dengan roknya yang dari bahan kulit warna coklat tua, yang memperlihatkan hampir seluruh keindahannya. Dipadukan dengan blouse berlengan 3/4 warna putih, dan ditambah dengan sepatu hak tingginya, yang membuatku menelan ludahku sendiri. Hai guys, sorry kemalaman. Habis gue dandannya lama sih. Takut Jessica gak naksir lagi nanti. Anyway, Andre bisa teler gue menghirup bau cerutu lojek. Ucapku berbahasa basi sekenanya sambil tertawa. Jessica hanya menanggapinya dengan senyum-senyum. GR kali. Dan Andre pura-pura pingsan sambil memeletkan lidahnya, sambil jari tengahnya diacungkan ke arahku. Emang nih si Ari, lama banget dandannya, melebihi seorang wanita saja. Ibu mertuaku berkata seakan setuju dengan ekspresi Andre yang mencibir ke arahku dan tangan kirinya menjewer telinga kananku. Hal itu sudah biasa kami lakukan memang. Kulihat lagi ada yang duduk-duduk santai di sebelah Amira dengan sambil ngudut. Matanya pada jelalatan dengan jakun yang turun naik karena menyaksikan para makhluk-makhluk hawa yang berpenampilan begitu indah malam itu. Mereka adalah dua bujang lapuk kawan-kawanku sejak lama, Robi dan Rino. Mereka tidak pernah membawa pacar kalau lagi di tempat hiburan seperti ini. Ngapain kita bawa makanan kalau mau ke restoran? Demikian celetuk Rino suatu waktu yang lalu saat aku tanyakan alasannya kenapa tidak bawa pacar. Bener juga, pikirku waktu itu. Hehehe. Jangan sampai gitu dong, Prince. Nanti bajunya pada lepas semua. Sambil terbahak, Denny mendorong Robi agak keras. Sampai-sampai Rino yang duduk di sebelahnya ikut terdorong. Mata Denny yang agak sipit sampai tinggal segaris. 2 garis deh. Sial lu, Rob. Minuman gua hampir tumpah. Rino mencak-mencak. Ibu mertuaku dan Amira sampai tertawa keras sekali. Begitulah. Kami kalau sudah berkumpul bersama, kami memang sangat akrab. Satu dengan yang lainnya. Jadi, memang seru kalau sudah ngumpul semua begini. Sayangnya saat itu, istriku tidak ada. Rata-rata sudah sekitar 5-10 tahun kami berteman. Dari pertemanan seperti itulah, kami merasa sangat cocok satu dengan yang lainnya.
lalu bersahabat seperti sekarang. Gini, Robby tiba-tiba angkat bicara dengan logatnya yang khas. Gua ada usul, dijamin seru, tapi kagak ada yang boleh marah atau tersinggung. Gimana, Pren? Ucap Robby. Teman kita yang satu ini memang segudang idenya. Ada yang waras, tapi lebih banyak yang aneh bin ajaib. Usul apa lu, Bang? Jangan kayak yang kemarin ya, bikin gua malu abis, sompret lu, seru Rino. Beberapa minggu yang lalu, memang Robby mengajak main game yang mengakibatkan Rino harus lari keliling lapangan parkir salah satu restoran sambil tampil seutuhnya tanpa anu apa-apa, sampai-sampai dia diteriaki oleh para pengunjung yang lain. Diam dulu lu, lagian ini buat para wanita-wanita cantik itu, lu kan kakinya doang yang wanita. Sambaran maut Robby yang demikian membuat Rino mati kutu. Jadi, lanjut Robby. Kira-kira pada setuju nggak? Tanya Robby. Kami semua saling berpandangan sebentar. Aku sendiri agak was-was kalau Robby yang memberi usul, karena biasanya diperlukan keberanian ekstra untuk bermain dengannya. Apa dulu idenya? Ibu mertuaku dan Amira bicara hampir bersamaan. Sedangkan Jessica malah cuek saja. Dia tengah asyik mengepulkan asap berbentuk bulatan. Mulai suka bercehrutu ria juga dia ternyata, gumamku dalam hati. Andre juga agak cuek, sambil terus mepet pada istrinya yang cantik itu. Sialan, pikirku. Si Andre itu hoki bener bisa dapat istri kayak bidadari begitu. Aku tahu sebenarnya istriku juga cantik, tapi ya rumput tetangga memang selalu terlihat lebih hijau. Loh, pada lihat itu segerombolan cowok-cowok yang di meja seberang. Robby menyorongkan dagunya ke arah pria-pria yang dimaksud. Yang dari tadi gue perhatiin pada jelalatan ngeliatin penyanyi cewek yang tampil beda itu. Pada lihat kan? Lanjut Robby antusias. Oh itu, mau ngapain memangnya Robby? Lo mau suruh istri gue ke sono, terus marahin satu-satu? Hehehe, si Denny nyerocos gak jelas. Apakah dia sudah mulai tehler? Padahal cuma minum ice lemon tea doang. Lo juga, diam dulu dong bro. Robby mulai agak sewot. Gua lihat mereka sudah pada tinggi keinginannya, gara-gara ngeliatin penyanyi wanita itu. Tuh lihat, sampai mau megang segala. Lanjut Robby. Memang aku melihat mereka duduk sangat dekat dengan panggung. Jadi, mungkin saja hal itu terjadi. Mari kita bermain game. Aku menyebutnya permainan merayu atau dirayu. Lanjut Robby penuh semangat. Wah, si Robby mulai aneh-aneh lagi nih pikirku. Tapi yang sudah, minum ya. Sambil ngomong gitu, itu Robby melirik ke arah Denny yang masih asyik dengan ice lemon tea-nya sambil nyengir. Reseh lo. Merasa disindir, Denny tampak sewot. Gue lagi mau menjauhi minuman nih, supaya dalam garap sawah sama istri, gue bisa lebih kuat. Wahahaha, kelakar Denny. Kami semua sampai kaget saat dengar kerasnya tawa Denny. Orang satu ini memang dulunya jagoan minum, tapi belakangan entah mengapa kegemarannya itu hilang tiba-tiba. Mungkin mau mengambil hati orang tua Amira. Sudah kuat banget koyang, ucap Amira seraya menggelendot di bahu Denny sambil memberikan ekspresi maunya. Berasa banget malah, ucap Amira lagi. Robby, lu mau jadiin wanita-wanita cantik ini seperti wanita-wanita yang begitu itu apa? Kataku sedikit ketus. Sebenarnya aku deg-degan juga kalau ibu mertuaku tertarik sama ide Robby itu. Kalau sampai ibu mertua gua diapa-apain orang, gua keberatan nih, ucapku lagi. Sebenarnya aku sengaja supaya ibu mertuaku itu makin tertantang. Kukedipkan mataku ke arah Robby dan langsung dia paham dengan kode yang aku berikan itu. Tenang Di, ini hanya sebuah game, belum tentu juga ada yang mau sama ibu mertua lo. Tandas Robby. Apa kata lo? Mata ibu mertuaku langsung terbelalak ke arah Robby seraya berdiri. Denger ya bang, lelaki yang gak suka sama gua, pastilah sudah tidak ada keinginan itu. Yang gak Kamira.
tercium aroma minuman dari mulut ibu mertuaku itu, pasti seru nih. Setauku ibu mertuaku itu akan sangat nekat kalau sudah seperti itu. Iya nih, abang, teganian kau berkata demikian kepada kawanku yang cantik ini. Amira mulai tehler juga kayaknya. Gua rasa semua cowok di sini bakalan kepengen sama Safira, ibu mertua Aldi itu. Tapi, apakah ibu Safiranya berani? Berani nggak sayang? Amira malah nambah manas-manasin ibu mertuaku. Ibu mertuaku memandang sebentar ke arah Amira dan tanpa berkata apapun, berjalanlah ibu mertuaku menghampiri meja seberang yang dimaksud oleh Robi tadi. Ini adalah salah satu kombinasi yang buruk. Satu wanita cantik yang sudah begitu terpengaruh oleh apa yang dikonsumsinya, yang merasa ditantang, dan sejumlah pria-pria keren yang sudah sangat ingin. Gumamku. Setibanya di meja seberang, ibu mertuaku langsung pasang aksi. Aku dan teman-temanku memperhatikannya dengan sedikit khawatir. Mula-mula, aku lihat ibu mertuaku berbicara dengan salah seorang dari mereka sambil bergaya agak berani, namun tetap anggun. Tidak berapa lama kemudian, turunlah mereka ke lantai tempat berjoget sambil bergandengan tangan. Lelaki itu berpostur sedikit lebih pendek dariku. Nekat beneran Bu Safira, apakah kamu baik-baik saja sobat? Andre bertanya setengah berbisik padaku sambil merenung. Tidak masalah, gue mau lihat ini arahnya kemana. Tenang saja dulu kawan, ujarku ke Andre. Wah, mulai berusaha tuh orang. Memang saat itu, tangan pria yang bersama ibu mertuaku itu, aku perhatikan mulai memberikan pancingannya pada ibu mertuaku. Saat mendapatkan perlakuan yang seperti itu, ibu mertuaku malahan berjoget dengan asyiknya sambil mengangkat kedua lengannya, mengikuti irama musik pop jazz. Apalagi ditambah dengan ekspresi wajahnya yang begitu itu, sungguh akan membuat pria manapun akan segera ingin. Apalagi wajahnya sedikit didekatkan ke wajah si pria itu sambil tersenyum kecil. Diperlakukan dengan demikian, si pria itu pun mulai semakin berani. Aku lihat pria itu membisikkan sesuatu kepada ibu mertuaku, lalu ibu mertuaku tampak tertawa kecil. Terlihat begitu romantis mereka berdua itu, sehingga bagi orang-orang yang tidak tahu, pasti akan mengira kalau mereka berdua itu adalah pasangan yang sedang saling jatuh cinta. Ibu mertuaku lalu balas berbisik kepadanya dan, "Hei, lelaki itu rupanya diberikan kebebasan oleh ibu mertuaku dan tentu saja dimanfaatkannya kesempatan itu dengan sebaik-baiknya." Sungguh, aku tidak menyangka ternyata ibu mertuaku masih begitu pandai dalam hal itu. Ibu mertuaku yang cantik tampak semakin menarik dengan gerakan-gerakannya itu. Aku lihat semua teman-temanku menelan ludahnya sendiri-sendiri, baik yang pria maupun yang wanita, termasuk Jessica yang sudah hilang konsentrasinya. "Gila, gue jadi kepahengan gara-gara ngeliat ibu mertua lu sama tuh cowok," celetuk Amira padaku. Kuperhatikan wajahnya memerah pertanda kalau Amira benar-benar sudah naik. Kuakui, aku pun demikian juga saat itu. Tapi ya, gimana lagi, kan istriku lagi di luar kota. "Iya nih, hebat. Gue akui deh ibu mertua lu bro," ucap Robi dengan jakunnya yang tampak naik turun. Aku tersenyum saja sambil pura-pura tidak begitu peduli dan terus menyalakan udut samsu, entah sudah yang keberapa batang. Manuver ibu mertuaku semakin lama semakin tidak karuan aku lihat. Jelas terlihat dari wajah mereka berdua bahwa keinginan keduanya sudah sangat tinggi. Makin lama, aku lihat manuver ibu mertuaku makin kuat dan sedikit dipercepat. Wajahnya pun berubah jadi agak memerah. Ibu mertuaku bermanuver makin cepat dan makin mantap. Dan tiba-tiba, ibu mertuaku berhenti bermanuver. Terlihat ada gerakan seperti menggetar dari ibu mertuaku itu. Ibu mertuaku
Rupa-rupanya telah menemukan hasilnya itu dengan seorang pria yang sebelumnya tidak dia kenal itu di lantai dansa di sebuah tempat hiburan. Walaupun masih dengan berpakaian lengkap dan dengan disaksikan oleh setidaknya 12 orang. 5 di meja seberang dan 7 di meja kami. Hatiku terasa sangat kacau, antara kaget, bingung, dan juga ingin yang bercampur menjadi satu. Kuperhatikan ibu mertuaku berbisik lagi kepada lelaki itu, si lelaki itu pun mengangguk dan tersenyum. Selanjutnya, ibu mertuaku kembali berjalan pelan ke arah kami. Tanpa berkata apapun, dia lalu duduk berseberangan denganku tepat di samping Amira. Lalu meletakkan kepalanya di bahu Amira itu sambil menyender di sofa panjang tempat duduknya. Dan tidak berapa lama kemudian ibu mertuaku tertidur. Tidak ada satupun dari teman-temanku yang berani memandangku, kecuali Jessica yang memandangku dengan dingin sekali namun seperti menyelidik. Aku tidak tahu apa arti pandangannya itu. Yang jelas, aku mencoba sekuat tenaga, seakan tidak tahu apa yang terjadi barusan. Walaupun cukup jelas terlihat ada noda seperti basah di gaun ibu mertuaku itu, yang tepat bagian di depannya. Amira, tolong dong bangunin ibu mertuaku. Kasihan dia kayaknya capek banget, kami pulang duluan ya, ucapku. Ku minta Amira untuk membangunkan ibu mertuaku, kemudian memberinya minum segelas air putih dingin. Selanjutnya, aku menggandengnya pulang setelah berpamitan pada kawan-kawanku. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari ibu mertuaku. "Apakah ibu baik-baik saja?" tanyaku padanya, tanpa menoleh saat dalam perjalanan pulang kami di dalam mobil. "Tidak, Aldi," ujarnya lirih, dan ternyata ada air mata di kedua pipinya. "Maafin aku ya, ibu telah mempermalukan kamu." Tangisnya mulai keras dan terisak-isak. Ibu benar-benar terpengaruh dengan apa yang ibu minum itu. Dengan terbata-bata, ibu mertuaku berkata, Oke, Bu. Sekarang aku hanya mau dengar dari ibu sendiri dengan detail. Apa yang terjadi tadi di sana?" Aku pertegas suaraku. Ibu mertuaku masih menunduk sambil masih terisak pelan. Sampai akhirnya kami tiba di rumah. Kulirik jam di mobil. Ternyata sudah pukul 3 dini hari. Setibanya di kamar tidur, aku pun bersiap-siap lalu masuk ke kamar mandi yang terletak di dalam kamarku. Tiba-tiba saja ibu mertuaku datang menyusulku ke dalam kamar mandi. Itu tidak lama kemudian. Secara tiba-tiba juga semangat kerja kreatifku pun meningkat saat itu. Apalagi aku masih terinspirasi apa yang telah terjadi pada ibu mertuaku di tempat hiburan tadi itu. Aku kembali terbayang dan terus menari-nari di kepalaku apa yang telah ibu mertuku pertunjukkan itu. Sehingga hal itu membuatku secara tidak sadar dengan perlahan tahu-tahu sudah mengerjakan sebuah kerjaan tangan mandiri kreatif di hadapan ibu mertuaku. Ibu mertuaku spontan kaget ketika melihat ulahku itu. Ibu mertuaku yang melihat apa yang aku kerjakan itu pun mengerti dan tersenyum penuh arti padaku. Perlahan ibu mertuaku mendekatiku dan berkata, "Sepertinya kamu perlu bantuan sayang," ucap ibu mertuaku sambil berkata begitu tangannya mengusap pundakku dan terus turun ke lenganku dan bergerak ke arah yang semestinya. Sehingga akhirnya ibu mertuaku mengambil alih pekerjaanku itu. Spontan saja jiwaku mengawang jadinya. Untuk mengantisipasi aku kedodoran, aku pun berkata, "Kalau diterusin aku bisa." Bu, ucapku setengah berbisik. "Sebenarnya ibu sudah lama ingin kerja sama seperti ini sama kamu sayang, tapi ibu bingung mengawalinya," ucap ibu mertuaku. "Maksud ibu?" tanyaku keheranan. "Tadi itu ibu nekat melakukan game itu untuk mengetahui apakah kamu juga suka sama ibu," ucap ibu mertua aku menjelaskan. "Jadi?" ucapku bingung. "Iya sayang, mumpung istrimu tidak ada, kalau kamu mau siramilah lah,"
ladang sawah ibu yang sudah lama kekeringan itu, ucap ibu mertuaku seraya tersenyum penuh harap. Mendengar tawaran kerja itu, aku pun segera menyudahi acara di situ itu dan segera saja mengajak ibu mertuaku melanjutkan pekerjaannya di kamar tidur. Malam itu, aku berhasil membuat ibu mertuaku beberapa kali menemukan hasil kreativitasnya. Malam itu, aku jadi tahu kenapa selama ini ibu mertuaku tidak mau menikah lagi. Ternyata, diam-diam ibu mertuaku itu mencintaiku. Sehingga, selama beberapa hari sebelum istriku pulang dari luar kota, aku dengan ibu mertuaku terus berpesta di rumah itu. Bahkan, dalam sehari, bisa sampai 12 kali bekerja di gidau awok-awok ngejos. Bahkan, setelah istriku pulang, hubungan istimewa kami berdua itu terus berlanjut. Jikalau tidak ada kesempatan bagi kami berdua untuk bersenang-senang di rumah karena adanya istriku, biasanya ibu mertuaku mengajak aku pergi ke sebuah hotel. Itulah awal mula kisah kasihku dengan ibu mertuaku. Dan semenjak kejadian malam itu, ibu mertuaku tidak pernah lagi mau ikut berpesta di tempat hiburan. Karena menurutnya, apa yang dia cari-cari sudah dia dapatkan dariku. Aku dengan ibu mertuaku sangat rapi menjaga rahasia itu, sehingga istriku pun tidak pernah curiga pada kami berdua. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah keharmonisan keluarga dibangun bukan hanya dengan cinta, tetapi juga dengan rasa saling menghormati dan batasan yang jelas antara hubungan. Ketika ketidakjujuran atau pelanggaran batas terjadi, dampaknya dapat merusak hubungan yang telah dibangun dengan susah payah. Oleh karena itu, penting untuk menjaga komunikasi yang terbuka, memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat, dan selalu berusaha untuk memahami perasaan orang lain. Dalam setiap hubungan, baik itu pasangan, keluarga, atau teman, kepercayaan adalah fondasi yang tak bisa dikhianati tanpa konsekuensi besar. Cerita ini bisa menjadi refleksi tentang bagaimana ketidakseimbangan dalam hubungan dapat menuntun pada perasaan yang salah dan tindakan yang merusak, dan betapa pentingnya menjaga prinsip dan etika dalam setiap interaksi kita. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.